Pada suatu hari, ada istri seorang rapper terkenal masuk ke apartemen mereka dengan harapan akan disambut oleh suaminya hanya untuk menemukan keheningan yang meresahkan. Saat dia berjalan melewati rumah mereka, dia mengatakan bahwa dia menemukan tubuh suaminya yang tak bernyawa di lantai dengan jarum suntik di sebelahnya. Dia merasa ngeri karena dianggap bahwa ini kematian tidak wajar. Dan penggemar yang memujanya menolak untuk membiarkan warisannya jatuh ke tangan yang salah dan ternodai dengan cara yang tragis. Dia membuat keputusan yang berani dan situasinya berubah dengan sangat cepat. Kasus ini membuat gue memiliki banyak pertanyaan yang tidak terjawab, yang berarti lo akan mendengar gue mengatakan kata itu sepanjang video ini. Gue di sini untuk menyajikan semua aspek cerita, membiarkan kalian mempertanyakan apa yang menurut kalian terjadi. Namun terlepas dari versi peristiwa mana yang kalian condongkan, peristiwa yang terjadi tidak dapat disangkal, yang mengerikan dan sangat-sangat aneh. Jadi sebelum kita ke kasus yang aneh sekaligus rumit ini, hai semua, nama gue Ridis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode malam hari ini. Pada tanggal 25 Juli 2020 di Saint Petersburg, Rusia, ada seorang rapper yang dikenal oleh penggemar rap dengan nama Legion. Sebagian besar dia dipanggil Karl-Urek, yang nama aslinya adalah Alexander Yoshko, yang berusia 30 tahun. Dia asli dari Ukraina. Ia memerankan citra pria keluarga yang bahagia, seorang ayah dengan seorang putra yang berusia 2 tahun. Dia menikah dengan seorang wanita dan sekaligus mitra bisnisnya, yaitu Marina Koko yang berusia 36 tahun. Charwitt telah mengukir ceruk untuk dirinya sendiri di sirkuit versus battle yang semarak dengan mengumpulkan jutaan penayangan dan mendapatkan pemujaan dari banyak penggemar. Istrinya Marina juga memainkan peran penting dalam karir Charwitt. Dia membantunya dalam beberapa proyeknya, bahkan mengelola karirnya. Kadang-kadang perubahan nyata dalam dinamika muncul ketika suami yang dulu hangat dan penuh kasih mulai menjadi asing yang jauh di dalam dirinya. Ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu apa yang selama ini Karwit menjadi depresi dan mulai minum obat-obatan. Sekarang apakah ini pasti karena penguncian atau apakah dia tidak bahagia dalam hubungannya? Gue hanya bisa berspekulasi karena sebagai rapper terkenal dengan banyak penggemarnya, Charwitt menerima banyak pesan dari orang-orang yang memujanya dan beberapa dari mereka bahkan ingin bersamanya. Contohnya, salah satu dari wanita ini adalah wanita yang sangat menyenangkan yang mengaku sendiri dia adalah Nadia Romanenko yang berusia 25 tahun. Dan inilah yang menjadi masalah dengan Charwitt. Dia diduga telah menemuinya selama lebih dari setahun dan ingin mengakhiri hubungan dengan istri sahnya. Nadia mengatakan hubungan intim kami terjadi di apartemen saya. Saya secara khusus menyewa sebuah flat di dekat blok apartemennya. Kami bertemu setiap hari. Marina tidak mengetahuinya. Dia menambahkan bahwa ketika Marina mengetahui tentang perselingkuhan itu, dia mengatakan kepadanya bahwa suaminya mengidap AIDS untuk menakut-nakuti si Marina. Marina kemudian mengklaim bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang perselingkuhan itu, tetapi saluran YouTube-nya mengisyaratkan sebaliknya. Dia membuat video dengan judul seperti ketika Anda secara pribadi bertemu dengan selingkuhan suami Anda, seperti suami saya. Di channelnya itu dia seakan-akan tahu apa yang dilakukan suaminya itu dengan Nadia. Diketahui Nadia bertemu setiap hari dengannya dan letak apartemennya tidak jauh tuh dari apartemen yang dia tinggali bersama istri sahnya. Gue pikir sangat masuk akal bahwa mereka akan bertemu. Lalu ada postingan video yang diyakini sebagai dampak dari kasus ini, ketika Marina diduga memutuskan akan membunuh suaminya. Lalu pada tanggal 25 Juli 2020, disinilah kejanggalannya.
Pada waktu itu, Marina kembali ke apartemen dengan harapan menemukan suaminya hidup dan sehat. Lalu tanpa disangka, saat dia sangat terkejut, dia menemukan tubuh suaminya yang seorang rapper yang tak bernyawa di lantai dengan jarum suntik di sampingnya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kejadian aneh. Marina tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia hanya ingin tahu apakah dia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kemungkinan dugaan ini suaminya dihabisi oleh ibunya Marina dan Marina melanjutkan eksekusi selanjutnya. Lalu setelah melihat kejadian ini bahwa kematian ini disebabkan oleh penyalahgunaan zat terlarang, dia merasa bahwa kematian seperti itu akan menodai warisan yang diperolehnya dengan susah payah. Marina dikutip mengatakan, "Saya takut saudara perempuannya akan menyalahkan saya, menuduh saya mengabaikannya. Saya takut mereka akan membenci saya. Saya takut juga hari ketika anak saya akan menemukan kebenaran tentang kematian ayahnya. Saya memikirkannya untuk waktu yang lama dan menyadari bahwa tidak apa-apa baginya untuk menghilang." Jadi saat itulah Marina memutuskan untuk memotong-motong tubuh suaminya dan menceritakan kisah bahwa dia menghilang. Alih-alih dia secara terbuka mengakui hal ini di pengadilan. Juga dalam rangkaian kejadian yang mengerikan, Marina menghabiskan 4 hari berikutnya menggunakan gergaji besi dan pisau untuk memotong-motong tubuh suaminya. Dengan cermat, ketujuh bagian itu dikemas dengan hati-hati ke dalam kantong plastik dan disimpan di lemari es. Diduga dia mencoba membersihkan organ-organ itu dengan meletakkannya di mesin cuci. Pada awalnya ini semua dilakukan di kamar cadangan, tidak jauh dari putra mereka yang berusia 2 tahun. Tetapi diduga ibu Marina terlibat dan membantu membersihkan apartemen dan juga membawa putra mereka pergi dari tempat kejadian perkara. Selama 4 hari saat dia memutilasi suaminya, Marina juga menggunakan media sosialnya untuk membalas penggemar dan membuatnya tampak seolah-olah dia masih hidup, agar tidak menimbulkan kecurigaan apapun atas kematiannya. Ini adalah inti cerita di mana gue berjuang untuk memahami pola pikir Marina dengan asumsi versinya tentang peristiwa itu benar. Kita harus menanyai seseorang yang memiliki opsi memutilasi seseorang, dan dengan tambahan keterlibatan ibunya, seluruh situasi menjadi lebih membingungkan. Apakah ini rencana yang diatur dengan cermat sejak awal, atau apakah ini seorang ibu yang bertindak secara naluriah? Apakah itu mengerikan untuk melindungi putranya, menyadari bahwa dia dengan cepat kehilangan kendali atas situasi tersebut? Marina meminta nasihat seorang teman yang kebetulan juga seorang pengacara. Percakapan ini mengarah pada keterlibatan pihak berwenang saat mereka mulai menyelidiki apartemen tersebut. Mereka awalnya terkejut dengan kondisinya yang bersih dan tidak adanya bau busuk yang biasanya dikaitkan dengan kematian. Namun pemeriksaan yang lebih teliti mengungkap kebenarannya yang mengerikan. Pintu kamar cadangan menyembunyikan bau kematian yang tidak salah lagi. Di dalam mereka menemukan 2 kantong sampah besar penuh dengan potongan-potongan tubuh manusia. Saat membuka kulkas, terungkap lebih banyak potongan tubuh lagi yang dikemas dalam kantong plastik. Dan dalam pengungkapan yang mengerikan, mereka menemukan jari-jari rapper yang terputus di halaman belakang, yang diduga dibiarkan untuk menyembunyikan identifikasi suaminya. Melalui sidik jari, Marina ditangkap, tetapi dia mengaku tidak melakukan kesalahan apapun. Dia mengakui telah memotong-motong suaminya dan menirunya di media sosial, tetapi bersikeras bahwa tindakan ini semata-mata dilakukan untuk melindungi warisannya. Dia dengan tegas membantah terlibat dalam kematian suaminya. Selama penggeledahan intensif di apartemen tersebut, petugas menemukan bahwa layanan dan peralatan telah dibersihkan dengan cuka. Diduga mereka juga menemukan catatan yang ditulis oleh Marina yang mengingatkan dirinya sendiri untuk membeli lampu ultraviolet, mungkin untuk mendeteksi jejak darah yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun bukti yang paling menyedihkan terkait dengan dugaan pencarian Google online untuk mengganti insulin, zat yang sulit dilacak. Selama otopsi ini berasal dari telepon di dalam apartemen, ada juga klaim bahwa kartu bank milik bersama digunakan untuk membeli zat ini dari apotek. Pada tanggal 31 Juli, pertama Marina dan ibunya telah ditempatkan di kursi isolasi, di kurungan isolasi.
Tidak hanya karena kecurigaan seputar kematian Chartwell, tetapi juga untuk melindungi mereka dari pembalasan dari para penggemarnya. Secara tragis, putra mereka yang berusia 2 tahun tanpa seorang pun yang merawatnya ditempatkan di panti asuhan untuk sementara. Petugas menuduh Marina menyuntikkan Chartwell dengan zat tersebut dan membuatnya overdosis. Saat diotopsi, mereka melakukan tes toksikologi dan menemukan bahwa tidak ada zat yang hadir dalam sistemnya, hanya kadar alkohol. Ini bukan pertanda baik bagi Marina karena dia memberikan pernyataan palsu kepada pihak berwenang yang meyakinkan mereka bahwa Chartwell menderita overdosis. Ketika tes lebih lanjut dilakukan untuk melihat apakah dia telah diberikan zat apapun yang mungkin telah membunuhnya, hasilnya juga negatif, tetapi ahli forensik mengatakan bahwa mereka tidak dapat menganalisis perutnya, pankreas, kerongkongan, kantong empedu, dan kandung kemi unaria usus kelenjar adrenal dan kelenjar prostat. Karena itu hilang atau telah dimasukkan ke dalam mesin cuci. Pada tanggal 3 Agustus 2020, Marina sekarang berada di penjara dituduh membunuh suaminya. Tetapi selama interogasi yang intens, dia tetap menentang, masih mengklaim dia tidak ada hubungannya dengan kematian suaminya. Dia juga menyangkal membeli pengganti insulin. Marina marah pada penyelidik karena melakukan apa yang mereka lakukan. Dia menyalahkan mereka karena putranya berada di panti asuhan dan juga menyalahkan mereka atas penangkapan ibunya. Mengklaim dia sekarang akan menghabiskan sisa hari-harinya di penjara. Setelah dia ditahan, pengacara Marina menceritakan bagaimana dia awalnya dituduh oleh detektif dan menguntit meminum darah suaminya yang sudah meninggal dan berhubungan seks dengan mayatnya. Setahun telah berlalu dan penyelidik masih belum memiliki bukti kuat terhadap Marina karena tidak ada jejak pembunuhan yang ditemukan di tubuh Chartwell atau propertinya. Jaksa terus mengajukan banding atas keputusan untuk menahan Marina di penjara selama penyelidikan, tetapi penangkapan itu dinyatakan ilegal 2 kali sehingga tanpa bukti terhadapnya. Karena sekarang buktinya pun belum kuat dan tanpa saksi siapapun. Marina akhirnya dibebaskan ke tahanan rumah dan diberikan hak asuh atas putranya dan dia dikembalikan kepadanya setelah setahun di panti asuhan. Ibu Marina yakni Alianor telah ditahan sebagai tersangka tetapi tidak lagi dituduh terlibat dalam pembunuhan itu. Dia telah dibebaskan sejak pembebasan Marina. Dia terus menjadi satu-satunya tersangka dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. Menurut laporan baru yang mengutip sumber hukum Des Forensik tingkat lanjut menunjukkan bahwa kematian Chartwell adalah akibat dari kekurangan oksigen. Laporan tersebut lebih lanjut menuduh bahwa tubuhnya dipotong-potong dalam beberapa menit hingga belasan menit sebelum kematiannya, yang berarti dia dipotong-potong hidup-hidup. Bukti menunjukkan bahwa Chartwell berada dalam keadaan hipoksia parah atau kekurangan oksigen sebelum ia meninggal. Kematiannya mungkin memakan waktu beberapa jam. Gue ingin menekankan bahwa semua yang dikatakan sejauh ini hanyalah dugaan saja. Marina dituduh tidak dihukum. Di satu sisi, dia berjuang dengan gagasan bahwa dia tidak membunuhnya. Gagasan memotong-motong tubuh seseorang hanya untuk menyelamatkan muka tampaknya sangat tidak masuk akal bagi gue. Namun jika dia mengatakan yang sebenarnya dan dia baru saja menemukannya meninggal, maka kita dibiarkan dengan begitu banyak pertanyaan. Mengapa pihak berwenang awalnya berpikir bahwa dia menyuntiknya dengan suatu zat hanya untuk kemudian menyarankan bahwa penyebab kematiannya adalah kekurangan oksigen, terutama setelah tes mengonfirmasi bahwa tidak ada zat dalam sistemnya. Kasus ini menyajikan teka-teki yang rumit dengan banyak bagian yang hilang. Seperti yang gue nyatakan di awal, terlepas dari keadaan sebenarnya, peristiwa yang terjadi sangat aneh. Tidak ada pembaruan tentang kasus ini dalam 18 tahun terakhir. Tetapi kita hanya bisa berharap bahwa satu hari ini kita mengungkap kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan sampai saat ini pun semuanya masih suram, tidak menemui titik terang dan masih mengambang. So, jadi itulah tadi kisah seorang Red yang kematiannya sangat misterius. Dan siapa yang membunuh menurut lo? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jadi gue Didis pamit di hadapan kalian dan see you on the next video and bye-bye.